Dalam hidup tidak semua cinta berakhir di pelaminan. Kadang, cinta justru membawa kita ke tempat paling gelap. Tempat di mana kepercayaan berubah jadi luka, dan janji manis berubah jadi pengkhianatan. Dimas tahu betul rasanya dikhianati. Di hari yang seharusnya jadi awal kebahagiaan, tunangannya menghilang bersama sahabat yang paling ia percaya. Sejak saat itu, cinta bukan lagi anugerah baginya, melainkan permainan, tapi takdir lucu. Iri mempertemukan Dimas dengan Laras, seorang perempuan yang datang membawa rencana balas dendam. Namun tanpa ia sadari, juga membawa penyembuhan. Di antara kebohongan dan dendam, keduanya menciptakan sesuatu yang tak mereka duga. Pernikahan palsu yang perlahan menumbuhkan cinta yang nyata. Tapi, setiap cinta punya harga, dan setiap rahasia punya waktunya untuk terbongkar. Ini adalah kisah tentang bagaimana dua hati yang terluka belajar percaya lagi pada cinta, di tengah kepalsuan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Langit sore itu kelabu, seolah ikut merasakan getir di hati Dimas. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, justru berubah jadi mimpi buruk. Gedung megah sudah dihias indah. Bunga putih berjejer di sepanjang karpet merah. Para tamu sudah duduk rapi, menanti pengantin pria berjalan menuju pelaminan. Namun satu hal yang tidak ada, pengantin wanitanya, Naila. Perempuan yang selama 2 tahun menjadi segalanya bagi Dimas. Ia tidak datang, teleponnya mati, keluarganya kebingungan, dan kabar yang paling menghancurkan hati Dimas datang setengah jam kemudian. Naila pergi bersama Randy, kata sahabatnya dengan nada pelan. Randy, sahabat Dimas sendiri. Pria yang selama ini ia percayai. Orang yang sering membantu mempersiapkan pernikahan ini. Dunia Dimas runtuh seketika. Bukan hanya karena kehilangan Naila, tapi karena dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya. Di tengah kekacauan, semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu berbisik, sebagian lagi menunduk kasihan. Ibunya menangis, sementara ayahnya hanya menepuk bahunya. Tak tahu harus berkata apa. Dimas berdiri di depan altar, menatap kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Naila. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir pecah. Mulai hari ini aku tidak akan percaya lagi pada cinta, bisiknya lirih tapi tegas. 2 minggu kemudian berita tentang pembatalan pernikahan Dimas dan Naila menyebar cepat. Di media sosial, nama mereka menjadi bahan gosip. Beberapa teman lama mengirim pesan simpati. Tapi bagi Dimas semuanya sama saja, kosong. Ia mengurung diri di apartemennya, menolak semua pekerjaan, bahkan membiarkan tumpukan undangan yang tak terpakai tetap di meja makan. Namun suatu malam seseorang datang mengetuk pintunya. Dimas? Sebuah suara lembut memanggil. Dimas membuka pintu, dan di depannya berdiri Laras, sahabat masa kecil Naila yang dulu juga sering membantu persiapan pernikahan. Wajah Laras tampak ragu, tapi ada sesuatu di matanya, campuran iba dan keberanian. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, katanya pelan. Tapi aku datang bukan untuk menghibur. Aku datang karena aku punya rencana. Dimas mengerutkan dahi. Rencana apa? Membuat Naila menyesal. Membuatnya tahu rasa sakit yang kau rasakan. Kalimat itu menyalakan api kecil di hati Dimas. Teruskan, katanya, menatap Laras dalam-dalam. Rencana yang gila. Laras menjelaskan idenya. Dimas akan pura-pura menikah dengannya. Bukan sungguhan. Hanya sebuah kebohongan yang akan mereka perlihatkan ke publik, terutama di media sosial. Tujuannya hanya satu, membuat Naila cemburu, menyesal, dan hancur dengan pilihannya. Awalnya Dimas menganggap ide itu gila, tapi semakin lama ia memikirkannya, semakin masuk akal. Naila begitu peduli dengan citra dan gengsi. Melihat Dimas bahagia bersama perempuan lain pasti akan membuatnya gelisah. Kau yakin mau melakukan ini? Tanya Dimas. Aku tahu risikonya. Tapi aku benci melihatmu disakiti seperti itu, jawab Laras dengan nada mantap. Mereka pun sepakat, dalam seminggu mereka mulai merancang semuanya. Foto prewedding palsu, unggahan di media sosial, dan bahkan acara pernikahan kecil di sebuah villa yang disewa khusus untuk mengambil gambar. Hari pernikahan palsu pagi itu, Laras mengenakan gaun putih sederhana, sementara Dimas memakai jas hitam yang sama, seperti yang ia kenakan di hari pernikahan yang gagal.
Ironis, tapi entah mengapa kali ini rasanya berbeda. Kau siap? Tanya Laras sambil tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa dengan kepalsuan, jawab Dimas datar. Mereka berdua berdiri di depan fotografer, berpura-pura berbahagia. Namun di balik senyum itu, keduanya sama-sama menyimpan luka. Dunia pikali Dimas menatap wajah Laras. Ia teringat Naila. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang aneh. Tatapan Laras menenangkan hatinya. Ketika mereka berfoto berpegangan tangan, Laras berbisik pelan. Kau tak perlu terus memandang ke masa lalu. Dim, kadang luka hanya bisa sembuh kalau kau berani menatap yang baru. Kata-kata itu menggema di kepala Dimas. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Pesan dari Naila. Jadi ini caramu melupakan aku dengan menikahi sahabatku. Dimas menatap layar itu lama. Di wajahnya muncul senyum dingin. Untuk pertama kalinya sejak hari pengkhianatan itu, ia merasa menang. Ini baru permulaan, Naila, gumamnya pelan. Dan di balik kamera yang masih merekam, Laras menatap Dimas dengan pandangan yang sulit diartikan. Antara iba, kagum dan sesuatu yang belum ia sadari, rasa yang mulai tumbuh. Sudah 2 minggu sejak pernikahan Dimas dan Laras dipublikasikan di media sosial. Foto-foto mereka tersebar luas. Dimas tersenyum memegang tangan Laras. Laras menatapnya dengan mata berbinar. Bagi si dunia luar, mereka adalah pasangan bahagia. Tapi bagi mereka berdua, semua itu hanya topeng. Namun anehnya, topeng itu mulai terasa nyata. Setiap pagi Laras datang ke apartemen Dimas untuk menjaga penampilan pura-pura mereka. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan ruangan, bahkan menegur Dimas ketika ia lupa makan. Kalau mau bohong, bohonglah dengan total, ucap Laras sambil menata meja makan. Dimas hanya diam. Tapi di dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Kehadiran Laras yang awalnya terasa seperti sekutu, kini menjadi candu yang membuatnya bingung. Suatu sore, mereka harus melakukan siaran langsung singkat di akun media sosial Dimas untuk menjawab ucapan selamat dari teman-teman. Lampu kamera menyala, dan Laras duduk di samping Dimas, mengenakan blus putih lembut. Hai semua, sapa Laras ceria. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Kami bahagia sekali. Dimas ikut tersenyum tipis, tangannya di bahu Laras. Tapi saat matanya menatap wajah perempuan itu, tiba-tiba senyumnya bukan lagi pura-pura. Laras sadar akan tatapan itu. Pipinya memanas, jantungnya berdebar, dan untuk beberapa detik mereka lupa bahwa kamera sedang menyala. Setelah siaran selesai, Laras langsung berdiri memalingkan wajah. Tatapanmu barusan. Terlalu nyata, katanya pelan. Aku hanya memainkan peran, jawab Dimas singkat tapi nada suaranya goyah. Laras tertawa kecil tapi matanya terlihat sedih. Kadang peran bisa membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya, Dim. Kalimat itu menusuk dada Dimas lebih dalam daripada yang ia kira. Dimas duduk di balkon apartemen, menatap kota yang terang tapi terasa kosong. Amazing segelap koin yang sudah dingin. Laras datang membawakan selimut, lalu duduk di sebelahnya tanpa bicara. Aku masih sering mimpi buruk, ucap Dimas tiba-tiba. Tentang dia? Tanya Laras pelan. Tentang hari itu, saat semua orang menatapku dengan tatapan kasihan. Laras menatap ke depan, suaranya tenang tapi tegas. Kau tahu, Dim, Naila memang jahat, tapi kalau kau terus memelihara rasa sakit itu, berarti dia masih mengendalikanmu. Dimas menoleh, menatap Laras, tapi ada kejujuran dalam kata-katanya, dan ada sesuatu yang membuat dada Dimas bergetar. Kenapa kau begitu peduli padaku? Tanya Dimas tiba-tiba. Laras tersenyum samar, karena dulu aku pernah tahu rasanya jadi orang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Dimas menatap Laras lama. Malam tuh hening, tapi hening yang hangat. Untuk sesaat rasa dendam itu terasa kabur, digantikan sesuatu yang tak ia mengerti. Keesokan harinya sebuah pesan datang lagi dari Naila. Aku ingin bertemu, hanya bicara. Dimas menatap layar ponselnya lama, lalu menunjukkan pesan itu ke Laras. Kau mau datang? Tanya Laras hati-hati. Ya, aku ingin dia tahu aku sudah bahagia. Namun di balik kalimat itu, Laras tahu Dimas belum benar-benar sembuh. Dan bagian tersulit bagi Laras adalah hatinya sendiri mulai ikut terluka. Kafe kecil di pusat kota itu penuh cahaya sore.
Naila datang dengan pakaian elegan, tapi matanya menyimpan rasa bersalah. Kau tampak bahagia, ucapnya dengan nada getir. Aku memang bahagia, jawab Dimas datar. Tapi saat Naila menatap cincin di jari Dimas, ekspresinya berubah. Kau sungguh menikah dengan Laras? Sahabatku sendiri? Ya, jawab Dimas menatapnya dingin. Dan aku bersyukur telah kehilanganmu. Karena tanpamu aku menemukan yang lebih berharga. Naila menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik. Kau pikir kau menang, Dim. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Ada ketegangan aneh di dadanya, seperti ada kebenaran besar yang belum ia ketahui. Dimas pulang ke apartemen. Laras sudah tertidur di sofa, dengan laptop terbuka dan foto-foto pernikahan mereka di layar. Dimas mendekat menatap wajah Laras yang tenang dalam tidur. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh rambutnya perlahan. Apa yang sebenarnya aku rasakan ini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba Laras membuka mata, terkejut. Kau ngapain? Katanya gugup. Dimas langsung berdiri mencoba menutupi kegugupan sendiri. Aku hanya mau menutup laptopmu. Keduanya saling pandang, dan untuk sesaat udara di antara mereka begitu tegang. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam. Sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam permainan kebohongan ini. Malam semakin larut. Dimas berbaring di tempat tidur. Memejamkan mata, tapi wajah Laras terus menghantui pikirannya. Sementara di ruang tamu, Laras menatap cincin di jarinya. Cincin yang seharusnya hanya simbol palsu. Tapi entah kenapa, kini terasa nyata. Ini hanya pura-pura. Bukan cinta, bisiknya pelan. Namun air matanya menetes tanpa ia sadari. Sudah 3 hari sejak pertemuannya dengan Naila di kafe. Tapi kalimat terakhirnya terus terngiang. Kau pikir kau menang, Dim. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak itu Dimas gelisah. Ada perasaan tidak tenang yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada potongan besar dalam kisahnya yang hilang. Pagi itu, Laras menemukan sebuah amplop di depan pintu apartemen mereka. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan singkat. Untuk Dimas, baca saat kau sendirian. Dimas membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto dirinya dan Naila 2 tahun lalu. Diambil diam-diam. Namun yang membuatnya membeku adalah satu foto terakhir. Naila sedang berbicara dengan seorang pria tua di depan rumah sakit. Di belakang foto itu tertulis, semua yang kulakukan, aku lakukan untukmu. Dimas menatap tulisan itu lama. Apa maksudnya? Apa hubungannya rumah sakit dengan semua ini? Laras mendekat, ikut melihat. Kau tahu siapa pria itu? Tanya Laras. Dimas menggeleng. Tidak. Tapi aku rasa aku harus tahu. Sore itu, Dimas dan Laras pergi ke rumah sakit yang ada di foto. Mereka mencari tahu, dan setelah bertanya kepada beberapa staf, akhirnya seseorang mengenali nama Naila. Oh, Nona Naila. Dia sering datang dulu untuk menjenguk pasien kanker stadium akhir di ruang 209. Seorang pria bernama Arman, kata perawat itu. Dimas menatap Laras. Arman, nama yang tidak asing. Ia pernah mendengarnya dari ibunya, lama sekali. Arman itu, ayahku, ucap Dimas pelan, nyaris tak percaya. Dunia Dimas seperti berhenti sejenak. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kanker paru-paru. Dan selama itu, Dimas tidak tahu siapa yang merawatnya di akhir hidupnya. Ternyata Naila malamnya Dimas tidak bisa tidur. Kepalanya penuh tanda tanya. Kenapa Naila tidak pernah bilang? Kenapa ia justru mengkhianati hubungan mereka? Ia akhirnya memberanikan diri menghubungi Naila, meminta bertemu sekali lagi. Pertemuan terjadi di tempat yang sama, kafe kecil di pusat kota. Kali ini wajah Naila tampak lelah, matanya sembab. Kenapa kau tidak bilang bahwa kau merawat ayahku? Tanya Dimas langsung tanpa basa-basi. Naila menunduk. Karena aku tidak ingin kau tahu. Kenapa? Karena aku tidak ingin kau melihat aku sebagai pahlawan, Dim. Aku melakukannya karena aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Dimas menatapnya tajam. Kesalahan? Maksudmu mengkhianatiku dengan Randy? Air mata Naila mulai jatuh. Aku tidak pernah mencintai Randy. Aku dipaksa. Dipaksa? Dimas mengulang dengan nada tak percaya. Randy tahu rahasia besar tentang ayahmu. Dia mengancam akan menyebarkannya kalau aku tidak menuruti kemauannya. Aku terjebak. Aku takut kebenaran itu akan menghancurkanmu.
Dimas terdiam, napasnya tersengal. Rahasia apa? Naila menggeleng pelan. Aku janji akan jelaskan semuanya nanti. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Aku pergi bukan karena aku ingin. Pergi, Miss, karena aku mencoba menyelamatkanmu. Dimas pulang dengan kepala penuh guncangan. Laras menunggunya di ruang tamu, wajahnya khawatir. Apa yang dia bilang? Terlalu banyak, jawab Dimas lirih. Dan aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Laras mendekat, menyentuh bau Dimas dengan lembut. Kalau dia benar, berarti selama ini kau hidup dengan kebohongan. Tapi, Dim, jangan biarkan masa lalu menyeretmu lagi. Dimas menatap Laras lama. Dalam tatapan itu, ada kebingungan, rasa bersalah, dan sesuatu yang makin sulit ia sembunyikan. Laras, kalau semua ini hanya permainan, kenapa rasanya aku tak ingin berhenti berpura-pura? Laras terdiam, jantungnya berdegup keras. Dia tahu yang Dimas maksud bukan sekadar permainan. Ada perasaan yang mulai nyata. Tapi di saat yang sama, ia takut. Takut jika semua ini hanya sementara, hanya luka yang menyamar jadi cinta. Beberapa hari kemudian, Dimas menerima pesan lain. Kali ini dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin tahu kebenaran tentang ayahmu, datang ke rumah lama di Jalan Melati 17. Sendirian. Dimas menatap layar ponselnya lama. Dwi tahu itu pasti terkait dengan ucapan Naila. Laras mencoba menahannya. Tim, ini bisa aja jebakan. Mungkin. Tapi aku tidak bisa hidup dengan tanda tanya. Malam itu Dimas pergi sendirian. Jalanan sepi dan rumah tua di ujung gang tampak gelap. Begitu ia masuk, bau debu dan kayu lapuk menyambutnya. Di ruang tamu ada seseorang berdiri menunggunya, Randy. Sudah lama, Dim, ucap Randy sambil tersenyum miring. Kau yang kirim pesan itu? Tanya Dimas tajam. Iya, aku pikir sudah waktunya kau tahu siapa sebenarnya ayahmu dan kenapa Naila meninggalkanmu. Dimas mengepalkan tangan. Kau mau apa dariku? Randy tertawa pelan. Bukan apa-apa. Aku cuma ingin kau tahu. Kadang pengkhianatan tak sesederhana cinta. Ada utang lama yang harus dibayar. Sebelum Dimas sempat bertanya lebih jauh, Randy pergi meninggalkan amplop di atas meja. Di dalamnya ada satu dokumen bersegel merah. Kontrak pinjaman lama atas nama Arman. Dengan tanda tangan Randy sebagai penjamin. Dan di bawahnya, sebuah catatan kecil. Ayahmu berhutang nyawa. Naila hanya membayar harganya. Dimas tertegun tak mampu berkata apa-apa. Segala kemarahan yang selama ini ia pelihara tiba-tiba goyah. Naila mungkin tidak sesederhana pengkhianat. Ada rahasia besar yang mengikat mereka semua, termasuk Randy. Sementara itu di apartemen, Laras menatap layar ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari nomor tak dikenal juga. Jangan terlalu dekat dengan Dimas. Kau tak tahu siapa dia sebenarnya. Wajah Laras memucat. Perlahan ia sadar. Mereka semua sedang bermain di dalam kebohongan yang lebih besar daripada yang mereka kira. Dimas duduk di ruang tamu apartemennya dengan amplop merah dari Randy di atas meja. Matanya kosong, pikirannya kacau. Nama ayahnya, Arman, tertulis di sana. Bersama tanda tangan yang menjerat masa lalunya. Ayah, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Bisik Dimas lirih. Suara pintu terbuka. Laras baru pulang dari kantor. Wajahnya lelah. Tapi ekspresinya berubah begitu melihat Dimas menatap kertas-kertas itu. Dengan mata memerah. Demina, kamu belum tidur? Aku nggak bisa, jawab Dimas pendek. Diego mau dapat sesuatu lagi dari Randy. Ya, dan aku rasa semuanya baru saja mulai masuk akal. Dimas menyerahkan dokumen itu pada Laras. Laras membaca cepat, lalu menatapnya bingung. Jadi ayahmu berhutang besar pada Randy. Tapi kenapa Naila yang harus menanggung akibatnya? Itu yang ingin aku tahu, jawab Dimas pelan. Dan sepertinya, Randy memanfaatkan situasi itu buat menghancurkan kita semua. Dimas berdiri, menatap keluar jendela. Aku benci merasa bodoh, Laras. Aku benci merasa seperti boneka di permainan orang lain. Laras mendekat, meletakkan tangannya di bahu Dimas. Kamu nggak sendirian sekarang. Dim Dwi yang terjadi malah aku di sini. Dimas menoleh, menatap mata Laras, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kehangatan yang tulus, bukan pura-pura, bukan permainan. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponsel Laras bergetar di meja. Satu pesan masuk dari nomor yang sama seperti kemarin. Kau pikir dia tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan hidup ayahnya? Laras membeku.
Wajahnya memucat. Pesan itu seperti tamparan, karena ia tahu persis maksudnya. Laras bergegas ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Air matanya jatuh pelan. Aku nggak mau ini terbongkar. Belum sekarang. Beberapa tahun lalu, jauh sebelum Dimas mengenalnya lagi, Laras bekerja paruh waktu di rumah sakit tempat ayah Dimas dirawat. Ia tahu siapa Arman, tahu bagaimana pria itu berjuang melawan penyakitnya sendirian. Dan ia juga tahu bahwa Arman meninggalkan sesuatu untuk putranya. Surat terakhir, yang tak pernah sampai ke tangan Dimas. Surat yang kini Laras simpan di laci kamarnya. Surat yang isinya bisa mengubah segalanya. Malam itu, Laras duduk di kamar, membuka laci perlahan. Di dalamnya, surat berwarna coklat tua masih tersimpan rapi. Tulisan di amplop itu sudah pudar. Untuk Dimas, anakku yang keras kepala. Jika engkau membaca ini berarti aku sudah pergi. Ada hal-hal yang tak bisa kukatakan saat aku hidup, tapi aku harap kau akan mengerti suatu hari nanti. Laras menggenggam surat itu erat. Deribawasnya menetes, ia ingin menyerahkan surat itu sekarang juga. Tapi ia takut. Takut Dimas akan tahu bahwa ia telah menyembunyikan kebenaran selama ini. Bahwa sejak awal ia bukan hanya sahabat Naila yang kebetulan muncul di hidup Dimas. Tapi seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama, dari balik layar, diam-diam menjaga. Keesokan harinya, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Dia menemukan Laras di dapur, tampak gelisah. Kamu nggak tidur semalaman? Sedikit, jawab Laras singkat, mencoba tersenyum. Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini. Ini sesuatu yang kamu sembunyikan ya? Laras tertegun, tapi berusaha tenang. Aku cuma capek, Dim. Semua ini terlalu berat. Kalau kamu capek, kamu bisa berhenti ikut aku. Aku nggak bisa, jawab Laras cepat. Aku di sini bukan cuma karena permainan bodoh ini. Kalimat itu nyaris keluar, tapi ia menelannya. Dimas menatapnya tajam, mencoba membaca wajahnya, tapi Laras segera beralih topik. Kita harus fokus cari tahu hubungan ayahmu dengan Randy. Jangan biarkan dia menang. Dimas mengangguk pelan, meski rasa curiga mulai tumbuh di dadanya. Laras bukan tipe orang yang mudah gugup, tapi kali ini, jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sore itu, ketika Dimas pergi, seseorang datang ke apartemen, Naila. Laras membukakan pintu dengan wajah waspada. Apa yang kamu mau? Aku mau bicara dengan Dimas. Dia nggak di sini, Naila menatap Laras lama. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau sebenarnya? Katanya dingin. Laras terpaku. Maksudmu apa? Kau pura-pura jadi sahabatku, tapi sejak awal kau yang paling dekat dengan ayahnya Dimas. Kau tahu segalanya tentang keluarganya bahkan sebelum dia tahu. Laras terdiam. Naila tersenyum pahit. Kau pikir kau lebih baik dariku. Setidaknya aku jujur tentang kesalahanku. Tapi kau menyusup dalam hidupnya dengan kebohongan. Aku nggak bermaksud jahat, suara Laras bergetar. Mungkin tidak. Tapi kau sudah jatuh cinta padanya, kan? Pertanyaan itu membuat Laras tak bisa bicara. Kiri matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya, dan itu kesalahan terbesarku. Ketika Dimas pulang malam itu, Laras berusaha bersikap seperti biasa, tapi matanya sembab. Dimas tahu sesuatu terjadi. Kau nangis? Enggak, jawab Laras cepat. Jangan bohong. Ada apa, Laras? Laras menunduk. Tangannya gemetar ingin menyerahkan surat ayah Dimas. Tapi ketakutan menahannya. Ada hal yang harus kamu tahu, tapi belum sekarang. Tolong percayalah padaku dulu. Dimas memegang tangan Laras lembut tapi tegas. Selama ini, aku cuma percaya satu hal. Kalau kamu nggak akan bohong padaku. Ya, jadi kalau kamu sembunyikan sesuatu, aku harap alasannya cukup kuat. Laras hanya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku janji, Dim, waktu yang tepat akan datang. Tapi saat itu tiba, mungkin kamu bakal membenciku. Laras duduk sendirian di balkon. Dia memegang surat Arman, menatap tulisan itu sekali lagi. Jika kau membaca ini, maka seseorang yang kupercaya telah menepati janjinya untuk menjagamu. Laras menutup surat itu pelan. Dia tahu cepat atau lambat Dimas akan tahu bahwa orang yang dipercaya ayahnya untuk menjaganya adalah dia sendiri. Dan ketika kebenaran itu muncul, tidak ada kepastian apakah Dimas akan bisa memaafkannya. Sementara itu, di tempat lain, Randy menatap foto Dimas dan Laras di layar laptopnya, tersenyum licik.
Akan menarik melihat bagaimana mereka saling menghancurkan saat semua rahasia terbuka. Dimas berdiri di sana, menatap kota yang berkilau, tapi pikirannya gelap. Rasa curiga terhadap Laras terus menghantuinya, terutama setelah ia menangkap perubahan sikap gadis itu dalam beberapa hari terakhir. Ia tahu Laras menyembunyikan sesuatu, dan Dimas benci ketika seseorang berbohong, apalagi setelah semua pengkhianatan yang ia alami. Namun dalam diam, ia juga takut kehilangan satu-satunya orang yang kini membuat hidupnya berarti lagi. Keesokan harinya, Dimas memutuskan kembali ke rumah tua ayahnya di pinggiran kota. Rumah itu sudah lama kosong, berdebu. Namun setiap sudutnya menyimpan kenangan. Di ruang kerja ayahnya, ia menemukan lemari tua dengan kunci rusak. Setelah memaksa membukanya, sebuah kotak kecil terjatuh. Kotak kayu berwarna coklat itu berisi beberapa benda, jam tangan lama, foto keluarga, dan sebuah surat. Tulisan di amplop itu membuat Dimas membeku. Tulisan tangan yang sama seperti di dokumen yang Laras sembunyikan. Untuk Dimas, anakku. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Isi suratnya pendek tapi mengubah segalanya. Dimas, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tak ada. Ada hal yang harus kau tahu. Hidupku tak selalu bersih. Aku pernah berhutang pada orang-orang yang salah. Dan satu-satunya yang menyelamatkanku dari kehancuran waktu itu adalah seorang gadis muda yang bekerja di rumah sakit. Namanya Laras. Aku menitipkan pesan pada Laras, jagalah kau bahkan setelah aku pergi. Dia tahu banyak hal tentang aku yang mungkin tidak mudah kau terima. Tapi percayalah, apapun yang dia lakukan, dia melakukannya untuk menepati janji padaku. Jangan benci dia, nah. Cintai dia seperti aku dulu mencintai ibumu. Meski lewat rasa sakit. Ayahmu Arman. Dimas membaca surat itu berulang kali. Matanya panas, dadanya sesak. Laras, gadis itu yang selama ini diam-diam menjaga dirinya, gadis yang ia pikir hanya sekutu dalam permainan balas dendam, ternyata bagian dari masa lalunya sendiri. Tuhan, bisiknya. Kenapa semua orang di sekelilingku selalu menyembunyikan kebenaran? Dimas pulang dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. Laras sedang duduk di ruang tamu, mencoba menyusun kata untuk akhirnya jujur. Tapi Dimas keburu datang dengan mata merah. Jadi ini alasan kamu terus menemaniku? Suara Dimas berat. Laras menatapnya bingung. Dim, kamu kenal ayahku sejak dulu kan? Ya, tapi biar aku jelaskan, kamu tahu semuanya dan tetap bohong sama aku. Nada suaranya naik. Laras berdiri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak bohong karena ingin membohongi kamu. Aku cuma apa Laras? Mau dimain jadi malaikat penyelamatku? Air mata Laras pecah. Aku janji sama ayahmu, Dim. Dia minta aku jagain kamu. Waktu beliau sekarat, cuma itu pesannya. Aku takut kalau aku bilang, kamu bakal menolak aku, menjauh. Aku cuma pengen nepatin janji. Dimas terdiam. Kerisku Laras Swiss piso. Bukan karena sakit, tapi karena benar. Ia mundur selangkah menatap Laras yang menangis, lalu perlahan berkata, kau tahu nggak rasanya jadi orang yang nggak pernah tahu, mana yang nyata, mana yang bohong. Aku ndak dikhianati tunanganku, sahabatku, dan sekarang ternyata, orang yang aku pikir jujur pun nyembunyiin kebenaran dariku. Laras terisak, mendekat pelan. Aku tahu aku salah, Dim. Tapi tolong percaya, perasaanku ke kamu nggak pernah pura-pura. Dimas menatap wajahnya, lama, dalam, penuh emosi campur aduk. Lalu ia berbisik, kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu seharusnya jujur sejak awal. Dan tanpa menunggu jawaban, Dimas melangkah pergi, meninggalkan Laras sendiri di ruang tamu. Suara pintu tertutup keras bergema di seluruh apartemen. Malam itu, Laras menangis di balkon. Langit gelap, hujan kembali turun. Seolah ikut menertawakan kepalsuan yang mereka ciptakan. Ia menggenggam surat ayah Dimas yang dulu ia sembunyikan. Kini kosong makna, karena Dimas sudah membacanya tanpa ia sempat menjelaskan dengan caranya sendiri. Maafkan aku, Pak Arman, bisiknya lirih. Aku gagal menjaga Dimas. Aku justru melukainya. Sementara itu, Dimas duduk di dalam mobilnya di tempat parkir bawah apartemen. Dan tidak bisa pergi. Tapi juga tidak sanggup kembali naik. Dalam hatinya amarah dan rindu bertabrakan. Dia ingin membenci Laras, tapi setiap kali menutup mata, yang muncul justru wajah gadis itu, tangisnya, suaranya,
ketulusannya. Aku cuma ingin tahu mana yang nyata. Gumam Dimas pelan, menatap cincin di jarinya. Cincin palsu yang kini terasa begitu berat. Berita heboh muncul di media sosial. Sebuah akun anonim mengunggah dokumen dan foto-foto lama. Foto Dimas, Naila, Laras, bahkan surat-surat keluarga Arman. Judulnya Pernikahan Palsu. Dendam dan rahasia keluarga, komentar dan gosip bermunculan. Nama Dimas kembali jadi bahan cibiran publik. Dan di akhir unggahan itu, ada tanda tangan pengirim. Randy. Laras yang membaca berita itu langsung panik. Yumi Ubarsi ke kamar Dimas, tapi apartemen itu kosong. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Ketika ia angkat, suara di seberang membuat tubuhnya kaku. Kalau kamu mau Dimas selamat, datang sendiri ke gudang tua di pelabuhan. Jangan bawa siapapun. Suara Randy terdengar pelan tapi dingin. Apa yang kamu lakukan sama dia? Aku cuma mau menunjukkan kebenaran terakhir. Tentang siapa Dimas sebenarnya. Dan kenapa aku nggak akan biarkan kalian bahagia. Telepon terputus. Laras menatap layar ponsel dengan mata membara. Cukup sudah. Kali ini aku nggak akan diam. Malam itu Laras datang ke pelabuhan tua yang ditunjuk Randy. Hujan deras, petir menyambar, udara penuh ketegangan. Di dalam gudang kosong, Dimas terikat di kursi. Wajahnya lebam. Randy berdiri di depannya, tersenyum dingin. Kau tahu, Dim? Semua ini dimulai karena ayahmu, kata Randy. Dia berhutang padaku, menghancurkan keluargaku dan meninggalkan aku dengan kebencian. Sekarang kau yang harus bayar harganya. Laras berlari masuk. Randy, hentikan. Jangan libatkan dia lagi. Penjaga setia datang juga, Randy tertawa. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau sebenarnya? Gadis rumah sakit, pelindung kesayangan Arman? Semua ini juga salahmu, Laras. Ia menodongkan pistol ke arah Dimas. Kau mau menebus kesalahan ayahmu? Mulailah dengan kehilangan orang yang paling kau sayangi. Laras berteriak dan berlari ke arah Randy. Terdengar suara tembakan. Gema peluru mengguncang gudang tua itu. Hening. Asap tipis mengepul di udara. Randy mundur, pistolnya jatuh. Laras terjatuh di pelukan Dimas. Darah mengalir di baunya. Laras, hei, buka matamu. Laras, Dimas menatap wajahnya yang pucat. Laras tersenyum lemah, suaranya hampir tak terdengar. Akhirnya, aku bisa jujur. Aku cinta kamu, Dim. Mata Laras perlahan tertutup. Dimas berteriak. Memeluknya erat di tengah suara hujan dan sirene polisi yang mulai mendekat. Jangan pergi, Laras. Aku baru saja percaya sama cinta lagi. Sirene ambulans meraung menembus gelap malam di pelabuhan tua. Lampu merah biru berkedip di antara butiran hujan yang turun deras. Laras dibawa dengan tandu, darah masih menodai bajunya. Dimas berlari di sampingnya. Tangannya tak lepas menggenggam tangan Laras yang dingin. Tolong selamatkan dia, teriak Dimas pada para medis. Dia nggak boleh mati. Namun tak ada yang menjawab. Suara mesin ambulans menelan segalanya. Rumah sakit itu sunyi. Hanya suara monitor jantung yang sesekali berbunyi. Dimas duduk di luar ruang operasi. Bajunya basah oleh hujan dan darah Laras. Kepalanya tertunduk, wajahnya pucat. Ia belum pernah merasa seputus asa ini seumur hidup. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya serius. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi pelurunya mengenai bahu dan menembus dekat paru-paru. Dia kehilangan banyak darah. Dimas langsung berdiri. Dia selamat, kan? Dokter menghela napas. Kita belum bisa pastikan, tapi dia pejuang kuat. Jika dia bisa melewati 24 jam pertama ini, peluangnya akan membaik. Dimas menatap lantai, air matanya jatuh satu-satu. Dia terluka karena aku, gumamnya pelan. Dia hampir mati demi melindungiku. Ia teringat saat Laras berlari menahan peluru. Terbayang senyum terakhir gadis itu, dan kalimatnya sebelum pingsan. Akhirnya aku bisa jujur. Aku cinta kamu, Dim. Kata-kata itu menghantam dada Dimas seperti badai. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Sementara itu, Randy dibawa oleh polisi dalam kondisi babak belur. Tangan terborgol, wajah penuh luka. Tapi senyum sinis masih melekat di bibirnya. Kau pikir kau bisa menebus semuanya, Dim? Katanya pada Dimas yang berdiri di luar ruang interogasi. Kau nggak tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas menatapnya tajam. Kau udah hancurin hidup banyak orang, Randy. Termasuk Naila. Randy tertawa getir. Naila jangan sok suci. Dia cuma pion. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum kita lahir. Dimas mengernyit. Apa maksudmu? Randy menatap lurus ke matanya.
Ayahmu bukan orang baik seperti yang kau kira, Dimas. Semua penderitaan ini adalah warisan dari kesalahannya. Hutang darah yang belum lunas. Sebelum Dimas bisa bertanya lebih jauh, polisi menarik Randy pergi. Namun kata-katanya menancap dalam di kepala Dimas, hutang darah. Beberapa jam kemudian, Dimas kembali ke rumahnya. Ia membuka lemari tua peninggalan ayahnya dan menemukan sebuah map bersegel merah bertuliskan Kasus 998, Arman Prasetyo. Dengan tangan bergetar, dia membuka isi map itu. Foto hitam putih, laporan rumah sakit, dan satu surat dari pihak kepolisian. Tertulis bahwa Arman Prasetyo terlibat dalam kasus korupsi proyek medis yang menelan korban jiwa seorang dokter muda. Nama dokter itu? Dr. Surya Adi Putra. Dimas membaca ulang nama itu. Merasa asing. Sampai matanya menangkap nama lain di laporan. Anak korban, Laras Surya. Darah Dimas membeku. Tuhan. Ia menjatuhkan surat itu ke lantai. Jadi semua ini bukan kebetulan. Ayah Laras adalah korban dari kesalahan ayahnya sendiri. Dan Laras, gadis yang menolongnya, mencintainya dan hampir mati demi dirinya, adalah putri dari pria yang hidupnya hancur karena keluarganya. Dia tahu dari awal, bisiknya pelan. Tapi kenapa dia tetap memilih untuk bersamaku? Pagi menjelang, matahari baru muncul di balik jendela rumah sakit. Laras terbaring di ranjang dengan wajah pucat, tapi napasnya stabil. Dimas duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang lemah. Laras, suaranya parau. Aku tahu semuanya. Tentang ayahku, tentang ayahmu. Kelopak mata Laras terbuka perlahan. Dia tersenyum lemah. Jadi, kamu udah tahu, ya? Dimas mengangguk. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Laras menatapnya lama, lalu berbisik. Karena aku nggak mau kamu benci aku. Aku pengen menebus dosa masa lalu tanpa harus bikin kamu kehilangan orang lain lagi. Air mata jatuh di pipinya. Aku cuma pengen buktiin, Dim. Kalau dendam nggak harus dibayar dengan kebencian. Dimas menunduk, menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Kamu tahu nggak? Kamu orang paling bodoh sekaligus paling berani yang pernah aku kenal. Laras tertawa kecil, suara lirih tapi hangat. Berarti kamu jatuh cinta sama orang bodoh, ya? Dimas menghela napas, menatap matanya yang lemah tapi tulus. Iya, dan untuk pertama kalinya cinta ini bukan palsu. Laras menatapnya lama, tersenyum. Berarti, aku bisa tenang. Tenang apaan? Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Aku masih butuh kamu di sini, kata Dimas cepat, suaranya gemetar. Tapi Laras hanya tersenyum, menutup matanya pelan. Monitor jantung berdetak lembut, lalu melemah sesaat sebelum kembali stabil. Dimas memeluknya erat, air matanya tumpah. Kau dengar, Laras? Aku janji, aku akan menebus semua kesalahan ayahku. Aku nggak akan biarkan masa lalu merusak kita lagi. Beberapa hari kemudian, berita tersebar. Randy dijatuhi hukuman penjara. Naila melarikan diri dari kota, dan semua dosa lama keluarga Arman terbuka ke publik. Namun Dimas tidak lagi peduli dengan pandangan orang. Ia hanya fokus pada satu hal, menebus bukan membalas. Ia menjual perusahaan ayahnya, mendirikan yayasan amal atas nama Laras Surya, untuk membantu anak-anak korban kelalaian medis dan korupsi. Laras masih menjalani perawatan intensif, tapi kondisinya membaik hari demi hari. Suatu sore Dimas datang ke kamar rumah sakit membawa bunga mawar putih. Laras tersenyum melihatnya. Mawar putih lagi? Simbol dari awal baru, jawab Dimas sambil duduk di sampingnya. Awal baru dari cinta yang enggak pura-pura lagi. Laras menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Kamu tahu nggak, Dim? Kadang kebenaran memang nyakitin, tapi lebih baik hidup dalam luka yang jujur daripada bahagia dalam kebohongan. Dimas mengangguk, dan aku bersyukur. Luka itu datang lewat kamu. Langit sore itu kelabu, seperti hari ketika semuanya dimulai. Hujan turun deras membasahi halaman rumah sakit, menimbulkan bunyi ritmis di atap seng dan kaca jendela. Laras duduk di kursi roda di dekat jendela. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat, tapi bahunya masih dibalut perban. Dimas berdiri di belakangnya, diam, menatap hujan bersama. Sudah sebulan berlalu sejak tragedi di pelabuhan itu. Tapi luka di hati keduanya belum benar-benar sembuh. Dulu aku benci hujan, kata Laras pelan. Kenapa? Karena setiap hujan, aku selalu kehilangan seseorang yang aku sayang. Sekarang,
Laras tersenyum tipis. Sekarang aku belajar. Mungkin hujan datang bukan buat ngambil, tapi buat nyembuhin. Dimas menatap wajahnya lama. Ia masih ingat darah di bahu Laras, tangisnya. Dan janji yang ia buat malam itu. Menebus, bukan membalas. Dan hari ini, ia berniat menepatinya. Namun sebelum ia sempat bicara, suara langkah kaki terdengar di belakang. Suara yang membuat keduanya menoleh hampir bersamaan. Dimas! Naila berdiri di ambang pintu. Rambutnya basah oleh hujan. Wajahnya lelah tapi masih secantik dulu. Hanya saja kini matanya tak lagi angkuh. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Suasana mendadak kaku. Laras menunduk menahan napas. Dimas terdiam sementara Naila melangkah pelan mendekat. Aku cuma mau bilang satu hal, kata Naila. Suaranya pelan tapi bergetar. Aku salah. Aku pengecut. Kupikir aku bisa bahagia sama Randy. Tapi ternyata aku cuma kabur dari rasa takut. Dari rasa sayangku sendiri. Dimas menarik napas panjang. Naila, semuanya udah berakhir. Aku tahu. Tapi aku butuh minta maaf. Bukan karena aku pengen kamu balikan. Tapi karena aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Ia menatap Laras. Matanya lembut tapi penuh luka. Dan kamu, Laras. Kamu jauh lebih kuat dari aku. Aku tahu kamu hampir mati demi dia. Aku nggak akan minta maaf karena iri, tapi aku kagum. Laras mengangkat pandangan, tersenyum samar. Aku juga nggak benci kamu, Ney. Aku cuma berharap kamu bisa maafin diri sendiri. Hening sesaat. Suara hujan di luar terdengar seperti musik pengantar bagi tiga hati yang akhirnya berani jujur. Naila menatap Dimas terakhir kali. Kau akhirnya bisa bahagia tanpa pura-pura ya? Dimas mengangguk. Ya, tapi bahagia ini datang lewat banyak luka. Kadang luka itu memang harus dilewati supaya tahu siapa yang sungguh mencintai. Dan aku doain kamu nemu cinta yang jujur juga. Balas Dimas pelan. Naila tersenyum, menahan air mata. Ia berbalik perlahan berjalan pergi di bawah hujan. Setiap langkahnya membawa pergi masa lalu, yang dulu mereka semua genggam erat. Dan biarkan masa depan mulai tumbuh. Setelah Naila pergi, Laras diam lama. Matanya menerawang keluar jendela, menatap hujan yang belum berhenti. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa memaafkan masa lalu, katanya lirih. Tapi ternyata yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Dimas tersenyum kecil. Kamu udah jauh lebih kuat dari siapapun yang aku kenal. Aku kuat karena aku nggak punya pilihan, jawab Laras pelan. Kalau aku berhenti, semua rasa sakit ini nggak akan ada artinya. Dimas menunduk, lalu berlutut di depan kursi rodanya. Ia menggenggam tangan Laras erat. Laras Surya, katanya lembut. Aku tahu kita mulai dari kebohongan, dari dendam, dari luka yang sama-sama kita sembunyikan. Tapi hari ini, aku pengen kita mulai sesuatu yang baru. Tanpa pura-pura, tanpa masa lalu yang ngejar-ngejar. Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kamu serius, Dem? Aku belum pernah seserius ini. Dimas mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah cincin kecil, sederhana tapi bersih. Ini bukan cincin palsu kayak dulu, katanya tersenyum samar. Aku nggak punya janji besar, cuma satu hal. Aku bakal terus jagain kamu, apapun yang terjadi. Air mata Laras jatuh pelan. Senggang gue, suaranya bergetar. Aku nggak butuh janji besar. Aku cuma pengen cinta yang nyata. Dimas menyelipkan cincin itu di jarinya. Dan di luar, hujan masih turun. Tapi kini terasa hangat, bukan menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, langit kembali mendung, tapi suasananya berbeda. Di sebuah taman kecil yang sama, tempat dulu Dimas dan Laras mengambil foto pernikahan palsu, kini mereka berdiri lagi. Bukan untuk berpura-pura, tapi untuk memulai hidup baru. Tak ada gaun putih mewah, tak ada undangan, tak ada kamera. Hanya mereka berdua. Di bawah payung hitam diselimuti rintik hujan yang lembut. Lucu ya, kata Laras. Dulu kita pura-pura nikah, sekarang beneran berdiri di sini. Bedanya, sekarang aku nggak lagi pura-pura senang. Balas Dimas sambil menggenggam tangannya. Aku beneran bahagia. Laras tertawa kecil. Ternyata cinta sejati nggak datang dari cerita yang sempurna ya. Enggak, jawab Dimas pelan. Cinta sejati lahir dari dua orang yang sama-sama rusak. Tapi mau saling menyembuhkan. Hujan semakin deras, tapi mereka tetap berdiri di sana. Berpelukan tanpa peduli basah, tanpa takut masa lalu. Dimas memeluk Laras erat lalu berbisik di telinganya.
Hujan hari ini nggak lagi jadi kenangan buruk, Laras. Kenapa? Karena sekarang, hujan ini jadi saksi cinta yang akhirnya jujur. Laras menatapnya dengan senyum lembut. Terima kasih, karena nggak menyerah sama aku. Dimas mencium keningnya perlahan, lalu memejamkan mata, membiarkan suara hujan menjadi lagu penutup perjalanan panjang mereka. Setahun kemudian, Dimas dan Laras menjalankan Yayasan Surya Hati untuk membantu pasien miskin di rumah sakit. Nama yang diambil dari ayah Laras dan pesan moral yang menyatukan mereka, bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi menyembuhkan. Naila membuka klinik kecil di kota lain. Hidup sederhana tapi damai. Dan di hari ulang tahun yayasan itu, langit kembali mendung. Tapi untuk pertama kalinya, semua orang tersenyum di bawah hujan.